serta bimbingan teknis berjenjang untuk pendidik PAUD tingkat dasar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah tahun 2020. Yang kedua ini saya sampaikan terima kasih Pak Jayeng, Kepala BP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah yang bersedia hadir untuk nanti kami mohon untuk membuka secara resmi dan juga memberi pembekalan pada kita semua di acara bimbingan teknis dan berjenjang pendidik PAUD tahun 2020. Perlu kami sampaikan pada Bapak Kepala Pusat bahwa peserta yang mendaftar untuk diklat berjenjang tahun 2020 ini sejumlah 2.196 orang. Kemudian ini tergabung dalam 260 pendamping lapangan yang mengelola lokasi-lokasi grup online di Jawa Tengah, dan ini banyak sekali yang ada dari luar Jawa Tengah. Dan berdasarkan informasi sementara dari grup PL bahwa tidak semua sekarang ini peserta berkumpul di lokasi grup lain melihat situasi dan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Beberapa informasi kemarin di Kabupaten ini dalam kondisi merah sekali dan cenderung ke hitam, jadi memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti kegiatan ini dari rumah masing-masing, namun masih dalam pantauan lapangan. Masih menjauh dimulai. Kami mengadakan survei awal untuk kegiatan ini, perlu kami sampaikan. Yang masuk di data kami dari 2.196 tadi itu ada 1.536 respon. Ini pesertanya itu 99,1% itu adalah perempuan, Mbak. Jadi pendidik PAUD di Indonesia itu memang perempuan, peserta diklat ini perempuan, dan yang berminat juga mungkin banyak perempuan. Kemudian dari segi pendidikan, dari 1.541 ini yang terbanyak itu dari setingkat lulusan SMA, SLTA. Kemudian yang kedua itu sebanyak 53,3%. Kemudian untuk S1 itu 38,9%. Jadi ini memang untuk diklat dasar ini yang pertama sasarannya adalah lulusan SLTA memang, kemudian yang kedua S1 yang non PAUD dan psikologi. Hingga ini pesertanya lebih banyak ke lulusan SMA. Kemudian ini mungkin nanti untuk pembuatan kebijakan kita. Kami menanyakan dari mana memperoleh informasi tentang kegiatan BIMTEK berjenjang online ini. Yang terbanyak 31,2% itu adalah dari pendamping lapangan, Mbak. Jadi ini terima kasih sekali bagi teman-teman pendamping lapangan yang telah menginformasikan kegiatan ini, sehingga ini kalau dilihat di sini peran pendamping lapangan sangat dominan. Relawan-relawan kita sebagai pendamping lapangan ini bukan main perannya di program kita. Yang di IGRA, Muslimat NU, kemudian Himpaudi, GTKI, itu menginformasikan mereka ke peserta. Ini sebenarnya 20%. Yang masih kecil sekali ini kita tidak sampai 8% itu yang lewat web laman resmi kita itu paling kecil, Mbak. Kalau medsos itu lumayan sudah 8,6%. Mungkin nanti bisa untuk
cara sosialisasi kita ada kebijakan baru. Kemudian ini yang lumayan mengejutkan mungkin ya. Alasan utama mengikuti BIMTEK berjenjang tingkat secara online ini ternyata itu 50,7% itu alasannya karena dilaksanakan secara online, Mbak. Sehingga mereka bisa mengikuti sembari mengerjakan tugas yang lain. Jadi dari sini mungkin kelihatan bahwa sebetulnya kegiatan-kegiatan yang offline yang konvensional semacam ini menyita waktu dan tenaga dan kerjanya. Ini jawabannya 50,7%. Kemudian yang lainnya ini karena tidak berbayar ini karena ini free itu 20,1%. Nah ini info lagi kami juga menanyakan apakah sudah mengenal PP PAUD dan Dikmas. Jadi 58,6% itu belum mengenal, Pak. Jadi ini dari peserta ini ya 50% lebih itu belum mengenal PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah ini. Yang lain 41,4 ini yang sudah mungkin sudah terbiasa dengan PP PAUD dan Dikmas ini. Kemudian kami juga menanyakan narasumber pelatih mana yang disukai dari jenis kelamin yang tidak berpengaruh, artinya baik laki-laki perempuan tidak terpikirkan, itu 69% dan 29,2% itu menginginkan perempuan. Jadi mungkin lebih luas ya dianggapnya oleh peserta ini menginginkan 29,2%. Kemudian kami juga menanyakan latar belakang narasumber yang diharapkan dari kegiatan ini. Yang paling banyak itu ternyata 62,2% itu latar belakang apa saja yang penting kompeten. Sedangkan pendidik PAUD itu lumayan besar ya, juga itu 30,6%. Jadi mungkin dianggap kalau pendidik PAUD lebih menguasai. Kemudian ini juga saya menanyakan berbagai hal tentang harapan BIMTEK dasar ini untuk tahun 2020. Mungkin dari awal ini tadi yang paling mencolok memang peran pendamping lapangan kita yang sudah menginformasikan tentang kegiatan ini, merekrut orangnya, dan juga di kegiatan ini nanti akan mengelola lokasi online itu sampai dengan selesai nanti tanggal 20 Agustus. Jadi kegiatan ini mulai hari ini 3 Agustus sampai dengan 20 Agustus. Senin sampai dengan Sabtu, kemudian Minggu untuk evaluasi mingguan, Mbak. Jadi kita adakan karena ini 2 minggu lebih, jadi nanti ada 2 kali evaluasi mingguan. Di samping itu ada evaluasi tugas praktek harian setelah Vikon ini berlangsung nanti sampai dengan jam 3. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kepala Pusat, kami mohon untuk membuka secara resmi kegiatan ini dan memberikan pembekalan atau info kepada peserta semua. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sejahtera dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pak Heri Martono, Ketua Panitia Penyelenggara BIMTEK e-training ini. Teman-teman narasumber, teman-teman panitia, dan Bapak dan Ibu semuanya, kayak ibu-ibu semuanya, bapaknya 0,1 ya. 0,1. Ya. Pertama, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir melalui video conference untuk memulai pelaksanaan bimbingan teknis pelatihan online bagi pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas Jawa Tengah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, termasuk menyusun, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu, e-training tahun lalu, sehingga pada hari ini program
Bintek e-training tahun 2020 kita mulai di hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita semua dan semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan. Bapak dan Ibu, ini tadi kalau melihat data ada 50% lebih ya yang belum mengenal PP PAUD Dikmas Jawa Tengah. Jadi singkatannya itu Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, merupakan unit pelaksana teknis penjaminan mutu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan karena nomenklaturnya itu Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas, maka kita menyelenggarakan penjaminan mutu PAUD dan pendidikan masyarakat. Jadi termasuk hari ini kita melakukan bintek atau melakukan pelatihan atau diklat yang terkait dengan pendidik PAUD. Ini adalah bagian dari penjaminan mutu penyelenggaraan PAUD dan Dikmas, terutama di Jawa Tengah, terutama. Bukan berarti hanya Jawa Tengah, ya, tidak ya. Jadi terutama di Jawa Tengah, karena setiap provinsi itu ada balainya, Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas masing-masing. Namun belum banyak yang menyelenggarakan pelayanan dengan sistem e-training ini atau secara online ini belum banyak. Kalau Jawa Tengah ini mungkin ini tahun ke-6 ya, tahun ke-6 atau tahun ke-7 penyelenggaraan e-training ini. Dan terus-menerus kita perbaiki, kita sempurnakan. Apakah sistem pengelolaannya, manajemennya, manajemen pendidikannya, dan kualitas KBM-nya. Itu kita perbaiki. Jadi mulai hari ini, karena Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas ini akan menyelenggarakan 3 level. Jadi level 1, 2, 3, atau level dasar lanjutan mahir. Dan ini kita mulai level pertama dulu, level 1, atau level dasar bagi para pengelola atau pendidik PAUD. Untuk itu, bagi seluruh peserta, 2.000 lebih tadi, kami mengucapkan terima kasih, ya. Artinya pemerintah mengucapkan terima kasih karena atas semangat semuanya, kita semua konsentrasi untuk meningkatkan mutu layanan PAUD, terutama PAUD, yang menjadi tugas kita. Jadi Ibu-Ibu dan Bapak, ini adalah peranan kita dalam rangka menjamin pelayanan PAUD itu bermutu. Jadi sebenarnya itu saja tujuannya, menjamin supaya pelayanan PAUD itu berkualitas, bermutu. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang putra-putri kita, anak-anak kita, PAUD, itu maksimal ya, tumbuh kembangnya, sesuai dengan minat bakat, keadaan masing-masing yang ada di Indonesia ini atau yang utamanya di Jawa Tengah. Bagi Bapak dan Ibu atau Ibu-Ibu yang tadi disampaikan tentang latar belakang pendidikan, saya kira tidak perlu kita terlalu kok ada yang sarjana 30% lebih, kemudian ada yang SMA 50% lebih misalnya. Saya kira itu tidak terlalu ini ya. Bahwa ilmu pengetahuan, teknologi itu selalu berkembang, selalu mengikuti peradabannya. Jadi ilmu pengetahuan itu ada aja yang baru, walaupun kita sarjana, pasca sarjana atau SMA, ilmu pengetahuan dan teknologi itu masih terus berkembang. Jadi kita tidak pernah berhenti belajar. Jadi siapapun yang berminat, atasnya ya sebagai pendidik, kita terbuka. Pemerintah itu terbuka. Dan Bapak dan Ibu sering kami sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah terbiasa di pusat pengembangan, kita tidak pernah membedakan, misalnya PAUD itu dari lembaga yang dikelola atau yang bertanggung jawab, misalnya Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, itu kita tidak pernah membicarakan itu.
Karena sasaran kita itu PAUD. Apakah nanti sumber biayanya, pendanaannya itu dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, atau sumber pembiayaannya dari Kementerian Agama, itu silahkan saja. Tapi bagi pusat pengembangan yang diutamakan adalah tadi kualitas layanan PAUD ini. Kita tidak mempersoalkan ini sumbernya dari mana, misalnya Kemendikbud, ini agama, oh ini kelompok bermain dari Kemendikbud, oh ini apa ya, yang dari Kementerian Agama, misalnya apa, RA, BA, itu tidak terlalu kita pikirkan. Karena apa? Karena yang dilayani itu putra-putri bangsa Indonesia. Jadi kita ya nanti di dalam diskusi ini, di dalam pelatihan ini, kita tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak menjadi prinsip. Tapi yang kita konsentrasi itu adalah, yang utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan PAUD. Jadi nanti tidak perlu ada Pak, kami dari Kementerian Agama, dari GABA, atau dari Himpaudi, saya kira tidak perlu seperti itu. Tapi yang dipentingkan adalah mari kita bersama-sama meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik PAUD. Karena itu mandatnya seperti itu. Mandatnya pemerintah seperti itu. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa ya, termasuk PAUD ini. Bapak dan Ibu semuanya, tahun 2020 penyelenggaraan e-training ini ada penyempurnaan dari tahun ke tahun. Termasuk nanti proses KBM-nya. Termasuk keterlibatan, keberadaan dari rekan-rekan yang sangat semangat, yaitu para petugas lapangan, para pendamping lapangan. Itu perannya menjadi sangat penting apabila dilihat atau dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat kita petugas lapangan itu perannya akan menjadi lebih berkembang menjadi center point di kabupaten kota itu. Jadi kalau misalnya para pendidik yang jauh dari Semarang tidak harus datang ke Semarang, tetapi bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita, para petugas lapangan di kabupaten kota itu. Dan tentu di era revolusi digital ini, ya mau atau tidak mau ya, bukannya dipaksa karena COVID ya, karena kalau pusat pengembangan menyelenggarakan online training atau video conference ini jauh sebelum COVID, jadi sebenarnya sudah terbiasa. Ketika ada COVID, kemudian semuanya menggunakan teknologi, ya bagi kami sebenarnya kita sudah terbiasa saja. Jadi bukan suatu halangan layanan pembelajaran kita itu kadang ada penyakit atau ada bencana terus menjadi terganggu, tidak. Kita tetap menyelenggarakan sebaik mungkin untuk ibu-ibu semua, untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, tentu kami juga mengucapkan terima kasih ini ya, bahwa dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara fisik, kita menggunakan teknologi, akhirnya kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau menggunakan video conference ini. Sebenarnya itu sama saja, hanya masalah kebiasaan. Nanti kalau sudah terbiasa menggunakan teknologi ini, itu ya biasa saja seperti zaman-zaman dulu, berada di ruangan kelas, tatap muka, gitu. Karena dengan teknologi ini kita juga bisa bersilaturahim, bisa meningkatkan kapasitas masing-masing, bahkan bisa frekuensinya bisa lebih sering, kemudian pendalamannya juga lebih bagus karena kita dibantu internet, dibantu kalau kita namanya scaffolding ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Jadi kita belajar dengan berbagai macam sumber media yang banyak. Tidak hanya tergantung dari salah satu saja atau satu saja para pendidik yang ada.
bukannya terus ditiadakan di pendidik orang, tidak. Tapi perannya tidak lagi semuanya menjadi seperti guru, tapi berkembang. Tugasnya menjadi mentor, menjadi pelatih, menjadi pembimbing, menjadi motivator, menjadi penggerak diskusi, melakukan pendampingan bagi Bapak dan Ibu. Jadi manfaat fungsinya itu lebih luas dibanding guru zaman dulu yang klasikal. Kalau guru zaman dulu klasikal kan terbatas keberadaannya. Kalau dibantu dengan teknologi, para guru ini akan menjadi lebih luas lagi, lebih leluasa untuk memberikan pelayanan kita. Dan guru tetap, cuman tadi berkembang menjadi mentor, instruktur ya, dan seterusnya. Agar supaya apa? Frekuensi untuk melakukan pengasuhan, pendampingan, pembimbingan itu menjadi lebih tinggi, lebih sering. Nah, itu maka kita menggunakan teknologi. Jangan disalahartikan bahwa guru tidak diperlukan, tidak, salah itu. Karena guru tetap diperlukan, tapi perannya itu dikembangkan. Memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Itu yang kita lakukan beberapa tahun sebelum COVID. Ini di Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas. Kemudian teknisnya nanti tentang KBM, tentang KBM dan penjaminan mutu nanti pasti akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Jadi ini pembelajaran sistem online, pengendalian mutunya tetap ada. Bapak dan Ibu jangan ada keterbatasan dengan pemanfaatan teknologi secara online semacam ini ya. Nanti akan disampaikan. Misalnya sekarang mungkin menggunakan kuota atau pulsa. Nanti rekan-rekan akan memberitahu caranya supaya kuota tetap minimum, tapi pembelajarannya tetap berlangsung secara baik. Nanti akan diberitahukan oleh rekan-rekan caranya. Jadi tidak menggunakan semuanya dengan kuota. Apa bisa nanti di-download, bisa apa, nanti disampaikan di dalam. Jadi jangan sampai nanti misalnya tadi kan karena gratis, sebenarnya tidak gratis Ibu, Bapak ngeluarin kuota, tapi nanti disampaikan oleh rekan-rekan di sini bagaimana menghemat kuota, tetapi proses KBM-nya tetap berjalan baik. Jadi gitu. Tapi tetap ada kuota sedikit, tapi tidak akan dipergunakan sepanjang lama. Kuota itu nanti akan mengganggu boros ya, menjadi boros. Kecuali kalau satuan pendidikan Ibu dan Bapak semuanya ada WiFi, itu bisa dimanfaatkan pada saat belajar berada di satuan pendidikan, download aja semuanya, sehingga di rumah tidak perlu menggunakan kuota. Kecuali kalau ini conference kadang-kadang kita bertatap muka secara online, itu hanya kadang-kadang saja. Pelajarannya, materinya, semua ada. Nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Terus jangan bertanya nanti begini, program kerjanya atau program pelatihannya seperti apa? Ini ada namanya nanti kontrak belajar. Jadi penyelenggara, PL, peserta pelatihan, atau pendamping, itu tidak akan mengalami kesulitan nanti proses KBM-nya seperti apa. Ini ada namanya kontrak belajar ya, Ibu semuanya ya, kontrak belajar. Kontrak belajar itu lengkap. Ibu-ibu peserta Bintek atau Diklat online ini bisa lebih mandiri. Pertemuan pertama harus belajar apa, kompetensinya apa. Pertemuan kedua belajar apa, kompetensinya apa. Karena nanti yang kompetensi itu diukur secara periodik. Jadi Ibu-ibu, Bapak semuanya, seluruh peserta, jangan dianggap sistem online ini lebih mudah dibanding tatap muka. Kalau Bapak dan Ibu tidak siap, tidak belajar, tidak berdiskusi, juga tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Karena sistem tesnya tidak seperti tes yang sebelum-sebelumnya ya.
seperti Ibu Bapak pernah melakukan kita pernah belajar di sekolah atau pernah pelatihan, kemudian tesnya itu nanti terakhir itu seperti multiple choice, itu tidak seperti itu kognitif banget itu. Nah, kita hindari, kita kurangi kemampuan berpikir kognitif yang biasanya kita utamakan. Nanti adalah kreativitas yang kita utamakan. Makanya nanti evaluasi akhirnya itu semacam proyek ya. Jadi itu kreativitas, inovasi, ketangguhan itu dinilai dari situ, bukan hafalannya. Harus mulai disiapin karena kita menggunakan sistem yang namanya high order thinking. Jadi tingkat berpikir tinggi yang membuat orang itu lebih kreatif, lebih tahan, adversity, lebih kuat, daya juangnya lebih bagus daripada low order thinking. Low order thinking itu tes ABCD kita nyoret A, B. Seperti itu tuh memang mudah bagi gurunya untuk melakukan evaluasi. Tapi bagi peserta didik atau peserta pelatihan itu hanya kognitif saja yang diukur. Nah, itu namanya low order thinking. Jadi tahun 2020 layanan pembelajaran e-training untuk para pendidik PAUD itu banyak perkembangannya dari sisi manajemen pendidikannya maupun dari sisi KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Dan terus sampai dengan keberadaan Bapak Ibu PL yang sangat luar biasa itu. Karena mulai ini lebih intensif. Jadi kita ingin di kabupaten kota itu ada PL, ada rekan-rekan PL, ada sahabat PL itu eksistensinya lebih berkembang lagi nanti. Mudah-mudahan tidak hanya PAUD ya, keberadaan nanti pemanfaatan PL itu untuk kegiatan PAUD dan Dekmasnya itu. Baik yang sifatnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun karakter layanan pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat. Jadi Bapak dan Bu itu ya gambaran makronya yang berkenaan dengan kegiatan kita ini dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak dan Ibu, karena era saat ini, era revolusi digital, bahwa masyarakat juga harus ya berusaha untuk menguasai teknologi, karena perubahan peradaban itu, jangan sampai nanti Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai pengelola, masih banyak manualnya, sedangkan peserta didik, putra-putri kita lebih canggih itu. Anak-anak PAUD yang lebih canggih itu main HP-nya, kita aja bisa kalah itu. Dan nanti kalau misalnya kita tidak menguasai teknologi itu, peradabannya sudah berubah. Kita tidak bisa lagi kembali ke peradaban yang sebelumnya. Maka peradaban akan datang ini, teknologi menjadi sebuah ya keniscayaan sudah harus, karena akan kita pergunakan teknologi itu sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan seluruh alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini membiasakan ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai peserta e-training PAUD untuk program-program berikutnya yang kita lebih intensif nanti memanfaatkan teknologi. Manfaatkan internet, manfaatkan media-media yang tersedia, apakah YouTube dan seterusnya. Walaupun kita sediakan juga media-media yang sifatnya cetakan, tapi itu terbatas. Jadi manfaatkan yang ada di internet. Sekali lagi, jangan terlalu ketergantungan salah satu sumber belajar. Jangan lagi ketergantungan. Bukannya dihilangkan sama sekali, tapi jangan ketergantungan. Jadi bisa memanfaatkan tadi internet dan teknologi digital yang ada untuk meningkatkan kemampuan kita. Semakin lama akan semakin mandiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti bimbingan teknis e-training pendidik PAUD tahun 2020. Semoga kompetensi Bapak dan Ibu meningkat, baik sebagai para pendidik dan tenaga pendidikan maupun sebagai masyarakat ya, sebagai tokoh masyarakat yang menjadi sumber belajar dari masyarakat setempat tentang kegiatan semacam ini. Semoga ini menjadi lebih lancar. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan PL. Dikomunikasikan terus, disampaikan bahwa kegiatan ini juga bermitra dengan Universitas PGRI Semarang dan Universitas Veteran Semarang, terutama bagi rekan-rekan yang SMA, kemudian mendapatkan sertifikat level 1, level 2, level 3, itu bisa direkognisi menjadi angka kredit atau SKS di 2 perguruan tinggi itu. Nah, nanti pasti suatu saat akan diinfokan oleh rekan-rekan kita dari UGRIS dan Univet tentang rekognisi ini, pengakuan level 1, level 2, level 3 untuk mendapatkan SKS, sehingga rekan-rekan yang SMA itu tidak harus semester 1 dulu lagi 2, 3, 4 sampai 8, enggak. Mungkin tinggal semester berapa nanti, misalnya semester 4, semester 5, tergantung dari perguruan tinggi itu. Saya kira kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di Univet dan UGRIS. Terima kasih atas kerjasama yang sangat baik selama ini. Saya kira itu saja, mari kita buka pertemuan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita semuanya dan berikan kemudahan dan keberhasilan untuk kita semua. Mohon maaf kalau penyelenggaraan ini ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jayeng yang telah memberikan pembekalan bagi kita semua. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan yang nanti untuk penguatan Bapak Ibu semua, bahwa kegiatan fintech di kelas dasar ini, level dasar atau level 1 ini dimaksudkan untuk dalam rangka penjaminan mutu PAUD, sehingga arah semua kegiatan kita peningkatan pendidiknya itu sebetulnya diarahkan pada penjaminan mutu PAUD-nya. Yang kedua, bahwa kegiatan fintech ini tidak hanya semata-mata penguatan peningkatan yang peran guru kemudian kegiatan di kelas saja, tapi juga menambah penguatan peran guru yang mungkin hanya sebagai pengajar, sekarang nanti akan ditambah lagi sebagai coach, sebagai mentor, sebagai konsultan yang nantinya di kegiatan ini. Ini nilai plus dari kegiatan ini dibanding dengan kegiatan yang lain. Dan juga yang perlu dicermati, Ibu-Ibu Bapak sekalian, yang kemarin bahwa yang namanya PAUD itu hanya di kegiatan diklatnya difokuskan pada lembaga yang dikelola, dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PP PAUD dan Dikmas tidak hanya itu. Jadi yang dari baik itu yang dari IGRA, BA, yang dari Muslimat NU, kemudian semua yang ada di Kementerian Pendidikan Agama, juga Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi lingkup tugas kita, gitu Pak. Jadi ketika ini untuk meningkatkan kemampuan, mengembangkan kemampuan anak Indonesia, itu kita tidak memandang di mana dia bernaungnya, gitu. Ada lagi ini sebelum kita mulai diklat, jadi sudah kegiatan dibuka, tapi ada satu hal lagi bahwa kegiatan ini lebih ketat daripada yang biasa di konvensional, Pak. Jadi sistemnya kita gugur, nanti Ibu-Ibu Bapak siap-siap untuk ini lebih serius, nyantai di rumah bisa dasteran, tapi ini lebih serius. Karena sistemnya gugur, begitu tidak lulus berarti sudah hilang dari peserta BIMTEK. Itu saja, terima kasih Pak Jayeng penguatannya dan ini
karena sudah dibuka, jadi Bapak Ibu semua sudah menjadi peserta resmi kegiatan bimbingan teknis berjenjang untuk pendidikan PAUD untuk tingkat dasar tahun 2020. Terima kasih sekali lagi, dan nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang dengan saya untuk strategi penyelenggaraan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.
Kok mudah-mudahan belum kan? Yuk, assalamualaikum. Coba ini kalau Bapak Ibu semua bisa mendengar suara saya, coba angkat tangan kanan. Tangan kiri. Coba di unmute all. Ampun Pak Heri, terdengar. Sudah Pak Heri. Alhamdulillah Pak Heri, sudah terdengar. Nggak hilang lagi. Suara jelas. Sudah Pak, di Malang juga jelas. Suara di Tegal jelas. Semarang jelas. Sudah Semarang. Magelang jelas. Jelas Pak, jelas. 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 Banjarnegara jelas. Jadi riuh Pak. Jelas. Satu, dua, tiga. Jelas. Kabupaten Semarang jelas. Ya, Ibu, Bapak, jadi kegiatan ini yang judulnya itu bimbingan teknis, yang kalau di luar itu sebetulnya ya diklat berjenjang tingkat dasar. Nanti akan dilanjutkan besok, lanjut kemudian mahir yang setelah nanti kegiatan ini selesai ya. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan 3 sampai 20 Agustus kalau nggak salah. Nanti coba dilihat ke belakang. Tahun 2020 secara online, Vicon. Kenapa? Ya ini tidak hanya di era COVID ini, karena kita sudah melakukan ini di tahun 2019. Dan lancar, peserta untuk sekarang ini ada 2.196 orang, dan semoga dari 2.196 orang itu nanti lulus semua sampai akhir ya. Jadi kami berharap tidak ada yang motol di tengah jalan, tidak ada yang berhenti di tengah jalan di kegiatan ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua, tadi di selintas PPAUD dan Dikmas itu apa? Jadi PPAUD dan Dikmas itu adalah lembaga pemerintah, Bu. Nah, jadi lembaga resmi yang langsung berada di bawah Dirjen PAUD, Dikmas, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, jadi ini kenapa saya sampaikan tahun kemarin 2019 itu ada Dinas Pendidikan dan peserta apa yang menyelenggarakan PPAUD itu swasta apa negeri, lembaga sertifikat. Nah, jadi kita itu lembaga
yang langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga jangan diragukan lagi sertifikat yang kita keluarkan. Bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia sertifikat kita itu nanti akan diakui, tadi disampaikan Bapak Kepala, dalam beberapa SKS itu di salah duanya UGRIS dan INVET. UGRIS itu Universitas PGRI Semarang dan INVET, Universitas Veteran. Yang di luar daerah belum menjangkau, belum bisa kerjasama, dan doakan saja dan mungkin partisipasi Bapak Ibu bisa bekerja sama sehingga bisa diakui. Tugas kami tadi menjamin mutu PAUD dan Dikmas, dan khusus di sini saya bicara mengenai PAUD. Jadi diklat ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendidik PAUD kita supaya salah satunya mencapai 8 standar, Bu. Jangan khawatir dengan susunan semacam itu sebagai yang di layar bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian sistem ini nanti akan saya jelaskan, kita tidak pakai individu. Mungkin ini tidak ada ya yang individu langsung mendaftar sendiri, tapi harus melalui pendamping lapangan yang ada di lokasi grup online. Jadi ini sudah kita lakukan 2019 dan hasilnya lumayan bagus. Nanti kita bahas sesuai dengan kondisi. Ada pendamping lapangan. Jadi pendamping lapangan yang sekarang ini ada di lokasi grup online itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia membantu kami, membantu kawan-kawan pendidik yang ada di lapangan sebagai peserta kegiatan. Tugasnya untuk membantu kelancaran diklat ini biar lancar. Kemudian teman-teman yang ada di lapangan yang kurang mampu dengan IT bisa mengikuti secara berkelompok di lokasi itu, di lokasi grup online. Jadi sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang relawan sebagai relawan pendamping lapangan ini. Jadi tugasnya, ini sudah saya jelaskan di pendamping lapangan, tapi ini perlu saya sampaikan juga di peserta kegiatan. Jadi pertama sosialisasi promosi, tadi di survei bahwa 58% itu sosialisasi promosi, ternyata ibu-ibu bapak sekalian itu mengetahuinya dari pendamping lapangan. Jadi terima kasih sekali telah membantu kami. Membantu registrasi peserta, terima kasih sekali lagi kepada pendamping lapangan sudah membantu sehingga pesertanya sekarang mencapai 2.196 yang ada di data kami. Kemudian ini yang sekarang membantu video conference, membantu Zoom, membantu ruangannya itu ya itu tugasnya pendamping lapangan. Walaupun misalnya Bapak Ibu sendiri bisa di situ tidak ada pendamping lapangan ya nanti dibantulah peserta sendiri nggak apa. Kemudian ini mengisi daftar hadir peserta secara harian. Jadi ibu-ibu, bapak peserta semua, termasuk kalau peserta pendamping lapangan sebagai peserta, nanti setelah ini kegiatan harian selesai sore nanti itu harus membuka akunnya untuk mengeklik daftar hadir peserta. Dan bagi peserta Bu, nah, kalau hari ini masih toleransi Bu, kalau misalnya belum ikut nggak apa-apa hari ini. Itu maksimal kalau telat itu ya 30 menit. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 menit baru datang, dia klik aja tidak hadir Bu. Nah, itu tugasnya pendamping lapangan. Jadi nanti kami mohon ini benar-benar komitmen dari pendamping lapangan untuk mengevaluasi daftar hadir ini. Memantau pelaksanaan tes. Jadi setelah ini nanti kita berbicara sebentar, mungkin 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan pretest. Pretest, ibu-ibu, bapak sudah bawa HP masing-masing atau laptop. Nanti tesnya bisa melalui HP-nya masing-masing atau yang bawa laptop silakan. Itu di masing-masing peserta dan kami harap nanti pendamping lapangan membantu untuk operasional, misalnya ada kesulitan, bukan membantu menjawab ya, membantu operasionalnya, operatornya.
pelaksanaan tugas mandiri, jadi nanti ada di akhir kegiatan setelah teori ada tugas mandiri, nanti kami mohon bantuannya untuk memantau pelaksanaan itu, walaupun dari kami, dari PP PAUD dan Dikmas nanti akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf yang luar Jawa kayaknya tidak bisa ke sana Bu, karena sekarang lagi susah untuk mengadakan perjalanan dinas ke luar kota. Pencetakan e-sertifikat, jadi nanti bagi yang lulus di terakhir kegiatan itu e-sertifikat bisa dicetak di masing-masing akun peserta bagi yang bisa mencetak. Tapi kalau tidak bisa tolong nanti dibantu oleh teman-teman pendamping lapangan untuk mencetakkan, dan jangan khawatir e-sertifikat ini bisa dicetak kawan saja Bu, jadi tidak harus selesai terus dicetak hari itu juga, bisa kapan saja, bahkan 5 tahun yang akan datang mungkin masih bisa sebelum sistemnya berubah. Kemudian ini yang penting di sekarang ini, memastikan semua peserta dalam keadaan sehat. Nah, ini kami mohon dan evaluasi diri, introspeksi diri semua, kita dalam kondisi sehat enggak sekarang ini. Jadi tolong teman-teman pendamping lapangan memastikan bahwa yang ada di kelompok ini, ibu-ibu ini dalam kondisi sehat, negatif dari COVID-19. Walaupun ya ini tidak perlulah tes swab harus mengikuti kegiatan ini, tapi paling tidak ketika kita merasa enak badan, menunjukkan gejala-gejala itu silakan. Kemudian tadi sudah dilakukan belum ya kawan-kawan, memastikan peserta mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jadi misalnya tadi datang ini pakai masker semua ya Bu. Nah, itu ada yang nggak pakai masker, tapi nggak apa-apa kalau jauh kan. Nah, ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Ibu terus kemudian baru pakai. Protokol cuci tangan dengan sabun, kami mohon ini ibu-ibu menyediakan cuci tangan dan sabunnya di depan lembaga, di depan lokasi grup online, dan ini saya kira nanti tidak hanya untuk kegiatan ini saja, karena ini saya lihat rata-rata kan semua di PAUD, di lembaga PAUD, jadi nanti itu akan berguna sampai kapanpun. Mencuci tangan dengan sabun itu sangat dianjurkan, walaupun tidak ada COVID pun dianjurkan. Pakai masker, jadi kawan-kawan pendamping lapangan tolong diingatkan ke peserta untuk memakai masker dan atau face shield ya, itu. Kemudian yang penting lagi itu menjaga jarak. Lah, ada beberapa pertanyaan kemarin yang sudah kami lakukan. Jadi ada beberapa daerah yang sekarang merah cenderung ke hitam. Jadi sudah COVID-19-nya sudah begitu parah, maka kami persilakan misalnya Bapak Ibu memecah kelompok itu menjadi kelompok kecil lagi, 2 orang, 3 orang, atau 5 orang di beberapa kelompok. Tetapi kami minta jaminan, yakinkan oleh pendamping lapangan bahwa mereka mengikuti secara langsung kegiatan ini. Harus diyakinkan itu. Jadi bukan karena pengen di rumah kemudian, tapi memang benar-benar kondisi kesehatan di COVID di daerah itu tidak memungkinkan untuk berkelompok. Jadi silakan nanti yang sekarang banyak itu kemudian kalau yang di daerah merah silakan membentuk baru. Tetapi masih menjadi tanggung jawab pendamping lapangan di mana kemarin mendaftar. Ya, nanti yang absennya kemudian meyakinkan mereka mengikuti itu masih menjadi tugas pendamping lapangan. Ini sudah ada konfirmasi kemarin khususnya ke saya itu ada daerah Wonogiri itu membentuk kelompok-kelompok kecil karena mereka sudah kondisi merah sekali. Langkahnya ini saya kira nanti pendamping lapangan membantu juga dari peserta itu
registrasi sudah, join di grup sudah. Tolong ini saya mengingatkan pada kawan-kawan semua pendamping lapangan, sering-seringlah khususnya dalam rentang waktu diklat ini membuka Telegram di grup. Terus dicoba dilatih untuk membaca apa yang diinformasikan di grup. Ya, jadi bukan dilewati, kemudian sudah ada yang tanya, terus tanya lagi, di atas sudah ada dijawab, bawah tanya lagi, ya itu nanti informasinya di situ. Kemudian sering membuka akun masing-masing grup Telegram di akun diklat virtual ini, silakan sering dibuka karena ada info-info yang baru gitu. Mempersiapkan peralatan video conference ya minimal 1 jam lah untuk coba-coba seperti tadi, sehingga tidak lagi terjadi nantinya besok itu terjadi waktu sudah mulai jam 1, kita jam 1 tepat sudah mulai, masih di situ ngurusi, wah koneksi saya belum ada, laptop saya masih di bawah anak saya, HP-nya masih ketinggalan di kamar mandi ya, dan sebagainya. Jadi sehingga 1 jam sudah disiapkan, sehingga nanti pas jam mulai itu sudah nyaman, kita tidak gembobios lagi. Mengisi daftar hadir, sudah, kemudian membantu peserta untuk mengelola akun, nanti jadi setelah ini pretest. Pretest nanti akan dilaksanakan dengan multiple choice, 90 menit, ya ini nanti tidak dihitung sebagai kelulusan, tapi peserta semua harus mengikuti. Ini pertama untuk mengetahui kondisi awal, kemampuan awal peserta. Yang kedua untuk latihan nanti ketika mengerjakan post-test. Ketika post-test nanti kalau tidak lulus nilainya di bawah 70, maka tidak bisa mengikuti tugas mandiri. Yang itu artinya gugur untuk mengikuti diklat ini. Jika pendamping lapangan juga akan ini sudah ya, kalau sudah mengikuti ini. Mengenai ini tambahan mengisi daftar hadir peserta, jadi nanti peserta itu misalnya begini, sekarang ada di kelompok A di Wonogiri, kemudian besok hari Kamis ya jam 1 kok ada kegiatan di Semarang misalnya, jadi Bapak Ibu peserta tidak usah kembali ke Wonogiri untuk mengikuti di lokasi itu, bisa mengikuti di lokasi grup online lain sepanjang ada lokasi grup online, lapor saja ke pendamping lapangannya, nanti akan diklik dari situ sehingga nanti dinyatakan hadir. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Ini salah satu kelebihan dari diklat ini. Misalnya rumahnya sekarang ada di Sulawesi Selatan yang tadi mengikuti, kemudian minggu depan pergi ke Jakarta. Di Jakarta ada lokasi grup online, maka Ibu bisa mendatangi lokasi itu, kemudian lapor ke pendamping lapangannya, saya nama ini dari lokasi ini, nanti bisa diklik dari situ oleh pendamping lapangan. Itu, ini keunggulannya. Ini lokasi grup online yang sekarang dilakukan ini. Dari sekian ini nampak cukup ya, antara 5 sampai dengan 10. Kenapa kemarin itu banyak teman-teman pendamping lapangan yang tidak lolos, salah satunya selain rekomendasi, salah satunya adalah peserta itu kurang dari 5. Jadi memang kita sengaja ini 5 sebagai syarat untuk pendamping lapangan. Jadi pengalaman tahun 2019 itu banyak sekali pendamping lapangan yang tidak punya peserta. Jadi sebetulnya dia itu peserta, tapi karena supaya bisa ikut daftarnya ke pendamping lapangan, padahal dia tidak punya peserta, hanya sendiri ya. Kita sekarang batasi 5 itu tadi. Walaupun tadi saya sampaikan dengan kondisi COVID sekarang nanti diatur di 5 itu di masing-masing lokasi grup online, kalaupun mecah boleh, tapi masih menjadi tanggung jawab pendamping lapangan.
sinyal internet yang bagus. Jadi ibu-ibu carilah sinyal, coba-coba saja di situ yang paling bagus. Nah, jadi tidak semua tempat itu Telkomsel bagus, atau tidak semua tempat itu Indosat bagus, tidak semua tempat itu M3 bagus. Jadi di mana yang paling bagus nanti di situ, di lokasi itu dipakai itu sampai dengan nanti akhir, sehingga tidak terjadi masalah. Ini kalau yang bagus saya kira tadi ada beberapa yang pakai LCD itu lebih bagus. Jadi bisa rame-rame kelihatan kelihatan live ya, hidup suasananya, daripada yang ini ada beberapa yang pakai HP ya, kecil bareng-bareng gitu, kan kurang nyaman. Nah, kalau punya LCD, tolong nanti mulai besok pakai LCD ya, pinjam dulu, atau kalau enggak ya pinjam ke Ungaran sini boleh Bu. Jadi ya, tapi biaya untuk ke sini lebih mahal daripada beli LCD-nya Bu. Komputer, peralatan audio ini karena 5-10 saya kira audio kecil-kecil saja sudah cukup. Yang penting semua bisa mendengarkan dengan baik dari suara narasumber. Web kamera kalau ada, saya kira kalau yang pakai laptop itu bisa semua, itu lebih bagus. Ini yang terakhir ini penting untuk kondisi sekarang. Jadi tempat cuci tangan dan sabun, kemudian atau hand sanitizer sebelum masuk ruangan ini harus diingatkan Bu. Mulai besok ya, kalau sekarang belum ada ya mulai besok nanti disediakan itu cuci tangan apapun bentuknya itu, baik dari galon atau dari kran atau dari apapun. Ini penting Bu. Jangan sampai nanti ada keluhan setelah mengikuti diklat kegiatan menjadi pusat penyebaran. Ya, saya ingatkan, jadi protokol kesehatan harus dipatuhi. Jangan lupa. Ini sudah enggak perlu. Ini kegiatan itu sudah ada di panduan tadi yang di share di grup PL, pendamping lapangan, mungkin nanti bisa di share ke peserta. Ada mungkin kayaknya di belakang ada perubahan sedikit karena saya lihat waktunya menggeser 1 hari. Hari ini sudah, kemudian mulai besok Selasa jam 1, mulai dengan Mbak Indar sampai dengan hari Sabtu. Jadi kita kegiatan tiap hari dimulai Vicon jam 1 sampai dengan jam 3. Setelah itu ada tugas praktek, tugas proyek yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing narasumber, baik itu secara berkelompok ataupun individu, tapi rata-rata nanti berkelompok. Itu apa Bu maksudnya? Untuk melengkapi jam-jam yang ada di situ. Jadi kan misalnya itu ada konsep dasar PAUD ada 4 jam, itu berarti 2 jam nanti dengan Vicon, besok itu 1 jam sampai dengan jam 3, yang 2 jam berikutnya 3 sampai 3, 4, 5 itu tugas proyek yang nanti akan disampaikan oleh Bu Endar, sehingga jamnya sama tetap 4 jam. Demikian juga di hari 5 ke 6 itu cara belajar anak usia dini 1 hari kan 4 jam. Itu dibuat 2 hari, Jumat jam 1, 4 jam, 4 jam, 2 hari Vicon, 2 jam Vicon, 2 jam tugas. Sama di hari nanti hari Minggu tidak ada kegiatan, evaluasi mingguan nanti akan disampaikan moderator di hari Sabtu itu, peserta membuat rangkuman. Jadi ini tugas mingguan yang nanti bagaimana bentuknya akan disampaikan oleh moderator di hari Sabtu. Silakan, ini nanti tugas individu ya, masing-masing nanti yang bisa diupload di akun peserta masing-masing. Kemudian ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masih seperti biasa melewati ini. Minggu juga masih ada penilaian untuk peer teaching. Itu disebutkan nanti peer teaching nanti harus video, foto diupload oleh PL. Jadi nanti di peer teaching itu kan kelompok per lokasi, grup online, nanti fotonya, videonya nanti diserahkan ke PL-nya, PL-nya mengupload di akunnya sehingga bisa dinilai oleh narasumber di sini.
Kemudian nanti di hari Rabu itu ada post-test. Nah, perlu diketahui Ibu-Ibu, Bapak, untuk bisa mengikuti post-test yang nanti akan keluar di akun masing-masing peserta, peserta harus mengikuti 11 kali pertemuan, 11 kali vikon. Jadi kalau tidak ada 11 kali di absen itu ya yang diisi oleh narasumber, maka nanti otomatis dinyatakan peserta itu gugur. Jadi tidak bisa mengikuti post-test, yang artinya gugur dan tidak lulus untuk mengikuti 11 kali. Ini. Kemudian post-test nanti akan dikerjakan tidak pakai kertas, jadi melalui HP masing-masing. Ini multiple choice, itu akan diberikan waktu 2 kesempatan mana yang besar, dan itu nanti Bu minimal 70. Jadi kalau di bawah 70 itu berarti tidak lulus. Yang artinya kalau di bawah 70 tidak lulus, nanti tidak akan keluar surat tanda kelulusan atau surat keterangan untuk mengerjakan tugas mandiri. Itu nanti bisa dilihat di akun masing-masing. Jadi kalau nilainya 69, nanti surat tanda lulusnya tidak ada di akun itu, Bu. Surat tanda kelulusan silakan nanti bisa dicetak atau enggak dicetak juga enggak apa-apa, ditunjukkan nanti untuk mengerjakan tugas mandiri, yang nanti akan dijelaskan tersendiri di penjelasan tugas mandiri itu hari Kamis, tanggal 21 Agustus, sejumlah 250 jam. Bentuknya bagaimana, ngumpulkannya bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Mas Heru Joko di hari Kamis. Ini saya sampaikan tata tertib peserta. Jadi peserta yang pertama, peserta wajib download modul dan video pembelajaran sebelum materi disampaikan. Jadi Bu, misalnya tadi besok itu materinya konsep dasar PAUD, maka hari ini nanti akan peserta bisa mendownload yang modul dan video pembelajaran di web kami, web waktu mendaftar kemarin di moc.paudikmasjateng.go.id/diklat virtual. Itu wajib download modul dan videonya, sudah ada di situ, itu sebagai pendukung Bapak Ibu sekalian. Ada sebelumnya ini kurang, yaitu Ibu-ibu peserta, Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengisi nanti kontrak belajar yang akan disampaikan, linknya akan lewat grup PL ya, lewat grup PL. Di situ yang peserta ada satu yang harus ditandatangani oleh peserta, yaitu bahwa peserta bersedia untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian bersedia untuk belajar mandiri sesuai dengan roadmap yang diberikan. Jadi nanti ada roadmap yang bisa di-download di situ, apa yang harus dipelajari dari materi ini secara fokus. Jadi di situ ada alamat web, misalnya tinggal nyari di web itu. Kemudian bersedia untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta mempraktekkan diklat pembelajaran di pembelajaran anak usia dini. Jadi ini kami harapkan nanti ditandatangani di situ, kemudian disubmit ya di masing-masing peserta. Ini begini Bapak Ibu, jadi kami mengupayakan Ibu Bapak punya komitmen untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, tidak hanya melalui diklat ini saja. Jadi Ibu harus selalu mencari, memahami, kemudian coba dipraktekkan. Nanti kalau ada masalah baru konsultasi mungkin ke narasumber atau ke kami lebih lanjut sehingga PAUD kita lebih berkualitas. Wajib hadir minimal 10 menit ya sebelum acara vikon berlangsung. Jadi biar enggak tergopoh-gopoh nanti gemobasnya. Wajib memakai masker. Nah, masker ini karena untuk menjaga, kemudian cuci tangan dengan sabun. Ini berkali-kali saya ulangi di beberapa kesempatan harus itu supaya kita
terhindar dari COVID-19. Menjaga jarak, kemudian Vicon dengan serius dari awal sampai dengan selesai, ya, mengikuti dengan serius. Jadi jangan sampai videonya dimatikan di situ. Pokoknya dihidupkan, videonya dihidupkan sehingga narasumber bisa melihat secara langsung apa yang Ibu Bapak lakukan di situ. Video harus hidup, ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh narsum. Membawa HP, laptop masing-masing saat mengerjakan pre-post test. Nanti siang kita coba untuk pre-testnya. Berpakaian-pakaian rapi, sopan, dan menjaga ketertiban, ini normatif. Yang terakhir selalu berkoordinasi dengan pendamping lapangan selama mengikuti diklat. Jadi nanti mungkin di masing-masing diklat silakan bentuk grup WA atau Telegram di masing-masing lokasi grup online. Itu sebagai alat komunikasi antar peserta maupun dengan pendamping diklat, karena semua informasi itu dari sini lewatnya adalah pendamping lapangan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan nanti sebelum kita melakukan pretest. 14.30 ya, 5 menit, ada waktu 5 menit. Ibu-ibu ada yang bertanya? Pertanyaan enggak? Ya, sudah ada pertanyaan tuh ya, Jakat 19 kok dari narsum tadi 21. Di jadwal yang di-share itu nggak mungkin kalau langsung jadi post test, kemudian langsung dilanjutkan dengan penjelasan tugas mandiri ya. Jadi nanti proses ini harus dilalui post test itu 1 hari. Kemudian nanti di situ dilihat pada tanggal 20 itu kan kawan-kawan harus melihat pengumuman kelulusan materinya. Jadi kalau lulus ada surat kelulusan yang bisa dilihat baru mengikuti hari Kamis. Nah, jadi kalau tidak lulus nilai 70, hari Kamis sudah nggak usah ikut tanggal 21 ya. Biar tadi nanti tidak mengikuti ternyata tidak lulus. Jadi kalau itu kenapa saya rubah dari tanggal 19 menjadi tanggal 21. Oke, monggo yang mau tanya ini. Halo, nggak jelas ini dari mana, Bu? Halo, ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas, Bu? Maaf, Pak, bertanya. Oke, monggo. Iya, Bapak. Bagaimana cara mengupload tugas kita? Mana, Bu? Cara mengupload tugasnya, Pak. Oh, cara mengupload tugasnya. Ini jenengan PL atau maksudnya upload di PL atau peserta, Bu? Katakan yang gini. Jadi silakan nanti dibuka akunnya masing-masing. Ingat ya, ingat passwordnya ya. Pakai nama atau nomor HP itu nanti di situ ada fitur untuk upload tugas, Bu. Udah, nggak ada, nggih? Nggak ada yang bertanya lagi? Halo, Bapak, maaf. Iya, monggo, Bu. Untuk yang kontrak belajar? Ya, kontrak belajar itu
di akunnya peserta atau di akunnya PL? Di akun peserta ya. Nanti di akun peserta, Bu. Nah, sebagai ya? itu karena ya peserta. Nanti karena itu ditandatangani masing-masing peserta, Bu. Baik. Terus Ya. untuk yang pretestnya juga dari akun peserta masing-masing? Iya, Bu. Akun peserta masing-masing. Yeah. Dan belum bisa diinikan, nggih. Ya, terima Ya, kasih, nanti Bapak. 14.30 Bu, sebentar lagi. Nah, kalau sudah sekarang kan nanti sudah mengerjakan Bu, nanti bareng-bareng aja. Baik, Yeah. terima kasih Bapak. Makasih Bu, makasih. Pak Ya, Heri, saya kira ini. Iya, halo. Itu tanggal 21 hari Jumat. Itu di jadwal yang Oke, terima kasih Pak masukannya. 21 hari Jumat. Oke. Oke, saya kira gitu. Silakan ini post-test dipandu oleh Mbak Uni untuk mandu pretestnya. Jadi kita mulai nanti ini sekaligus Ibu-ibu untuk latihan nanti gimana post-test ya. Tapi semua harus mengikuti pretest ini ya. Jadi dikerjakan dengan benar-benar ini untuk mengetahui kondisi awal Ibu sekalian. Itu saja dari kami. Terima kasih. Semoga sukses dan sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan relawan pendamping lapangan dan juga peserta semuanya. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta dan PL, ini sebentar lagi kita akan membuka untuk link pretest ya. Jadi pretest ini nanti silahkan mengerjakan secara mandiri di akunnya masing-masing. Kemudian satu dengan yang lain tidak bisa saling melihat jawaban karena nanti akan kita acak soalnya berbeda-beda. Nah, nantinya ini bisa dipelajari dan besok ketika post test juga kisarannya soalnya akan sama seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang lain saya kira tadi sudah cukup lengkap dari Pak Heri ya, sudah mewakili semua. Mungkin di sini saya perkenalan saja, saya Uni. Di Diklat Dasar ini adalah seksi pembelajaran, jadi sehingga besok ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pembelajaran bisa ditanyakan kepada saya lewat grup Telegram. Begitu saja. Mungkin Mas Dedi sudah membuka ini ya? Oh belum? Oke. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke. Ya, jadi gambarannya soalnya nanti pilihan ganda ada 50 soal. Bapak dan Ibu akan diberikan waktu selama 90 menit sampai dengan pukul 16. Jadi Vkonnya bisa ditutup dulu, mengerjakan, nanti hasilnya akan kita beritahukan nanti malam atau besok. Ya. Belum. Bahasa kok masih belum komplit kok? Masih belum komplit. Luar biasa apa? Lah makan itu. Udah.
Ya, oke. Baik, saya ulangi lagi. Jadi untuk pretestnya hanya 1 kali saja selama 90 menit dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16. Tidak ada pengulangan karena ini sifatnya kami untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan dan wawasan teman-teman peserta ya. Di unmute all dan gampang. Dan kumo Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, iya Mbak. Halo. Ya, gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk yang pretest itu di akunnya peserta kami Peserta. ada. Iya, jadi masing-masing peserta membuka pakai HP-nya masing-masing atau pakai laptopnya masing-masing, soal sudah masuk. Jadi peserta yang satu dengan yang lain nanti soalnya berbeda-beda. Sudah. Maaf, Oke. Di ini Bu, di kami kan yang di atas itu ya, yang di akun itu ya. Aktif Kan peserta Bu. Iya Iya, kan masuk login kan? betul. Ya, terus Kemudian pilih yang peserta. ya sudah yang di peserta. Di situ hanya ada materi, kemudian upload tugas, sertifikat. Kalau yang di informasi, yang di atas itu hanya ada panduan. Iya, coba di-refresh Ibu. Ini mau diperlihatkan Mas Jendra. Coba di-share screen. Coba Di-refresh lagi ya, Bu. Iya, Bu. Di-refresh lagi, Bu. Di refresh lagi. Bentar Iya. ya. Kami buka dulu. Belum ini, Mbak. Belum bisa. Kalau Ibu pakai HP, coba keluar dulu, terus diulangi lagi. Baik. Ini hanya untuk peserta ya, Bu. Kalau PL-nya enggak ya? Ini karena saya menanyakan peserta, karena pesertanya sedang sama saya. Iya. Ya. Ya berarti kalian juga terjenengan. Masing-masing peserta membuka pakai HP-nya masing-masing, Bu. Sendiri-sendiri, Ya. jangan lewat PL. Oh, baik. Baik, Bu. Sudah? Sudah bisa ya? Bu, untuk iPhone tidak bisa ya? Bisa, Bu. Bisa semuanya. Di sini ada dua peserta kami yang pakai iPhone, itu nggak bisa. Jadi hanya muncul daftar peserta aja. Itu pertama, Maksudnya apa itu? Dalam Keterangannya apa, Bu? hanya ada, mana ya kamera saya, hanya ada daftar peserta saja. Sama gini, hanya ada halaman peserta atas nama Curun Ain Nabila Elsa, terus yang di panduan diklat itu, terus data yang pertama tuh. Kita dua ini loh, aku. mudah. Coba Terus dibukakan langsung aja Mas bawahnya. Jendra di share screen. Pencet keadanya nih kepada peserta untuk mengisi evaluasi dulu nih. Iya, jadi itu kan ada pilihannya Bu di atas Bu, diklik dulu yang paling kanan atas, kemudian nanti dipilih sebagai peserta, kemudian diklik aja. Kalau nggak bisa di-refresh lagi Bu. Iya, Mbak, sudah dari tadi untuk yang pakai iPhone ya. Yang pakai iPhone. Ini ya. tuh, ini apa nih? Sudah seperti itu. Oke. Jadi yang muncul hanya ada ini aja. Hanya ada daftar semua teman-temannya yang misalkan di kelompok saya kan cuma 10 ya. Hanya muncul daftar itu Akses saja. Bu 10 tidak nama bisa peserta masuk. itu saja. Pakai HP ya, HP iPhone ya. Yang Android sudah bisa? Ibu, mungkin begini saja. Untuk teman-teman yang tadi kesulitan, coba di restart lagi HP-nya, dimatikan HP-nya, diulangi lagi. Kalau tetap nggak bisa,
Coba pakai laptop aja, Bu. Ya, baik. Kami cobanya Kalau sebentar. harusnya tidak masalah sih mau pakai iPhone atau enggak, karena ini kan berbasis web ya, jadi bisa diakses oleh semua. Iya. Ya, Bu. Terima kasih. Soalnya dari yang tadi kita mau login pertama memang belum bisa. Terus kan ini tadi mau pretest, kita login lagi, itu masih tetap tampilannya tetap sama dengan yang tadi. Oke. Mungkin coba pakai laptop. Ibu. Oke, ada yang beberapa yang belum bisa juga itu. Ada yang mau tanya Bu Siti? Itu? Halo, Bu Siti. Halo, Bu Siti. Oke, Bapak dan Ibu mungkin perlu saya kembali jelaskan bahwasanya tidak masalah itu Android atau iPhone, semua bisa karena ini berbasis web. Sehingga kalau tidak bisa mungkin bisa di restart lagi alatnya, entah itu HP atau laptopnya di restart dari awal. Kalau sudah bisa Mas Jendra mungkin diperlihatkan aja kalau sebagai peserta, misalnya sebagai peserta. Remote. Servernya kuat. Oke, mungkin untuk menghemat kuota ya, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi lewat Vicon, mungkin bisa ditutup dulu Viconnya. Silahkan nanti kalau ada kesulitan masuk lewat grup Telegram, tetapi mohon dengan sangat membaca sebelum berkomentar, sehingga kalau sudah ditulis jangan ditulis lagi supaya admin juga nggak bingung untuk menjawabnya. Kalau ada teman-teman lain yang bisa membantu menjawab, silahkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kene manjer terus?